Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari mahasiswa Fakultas Tarbiyah. Ya. Kemudian kami kesini yang pertama Ya, terima kasih. Jadi yang kedua karena kebetulan kami ada tugas untuk konsultasi terkait media apa yang Bapak gunakan untuk pembelajaran PAI di kelas. Oh, iya. Jadi nanti kita tanya-tanya dulu sedikit, mungkin bisa melihat langsung gitu prosesnya. Ya, terima kasih. Ya, pertama saya ucapkan selamat datang di SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto. Untuk adik semua yang akan melakukan observasi ya untuk tugas kampus ya. Silakan. Ya. Mungkin yang pertama media apa saja yang digunakan ketika pembelajaran media teknologi. Selama ini yang saya gunakan medianya adalah pakai apa itu ya, pakai LCD ya, pakai LCD, kemudian kita membuat PPT, PowerPoint, sekali-kali juga kita menggunakan HP karena di SMA ini kan anak dibebaskan bawa HP sih, daripada mereka untuk bimbingan ya mendingan saya manfaatkan untuk pembelajaran. Kadang ada beberapa tugas-tugas sesuai dengan apa yang petunjuk di buku itu kan, itu membutuhkan apa itu mencari informasinya melalui Google misalkan, mereka supaya browsing dan sebagainya. Jadi ada dua alat teknologi yang kami gunakan untuk pembelajaran, samping pakai apa itu LCD, yang kemudian pakai HP yang ada pada siswa. LCD ya. Kalau untuk sebenarnya apakah setiap pembelajaran menggunakan media itu? Ya kita nggak terlalu sering sih, ya sering ya. Misalnya kalau bab baru misalkan ya untuk awal ya saya akan tampilan pakai LCD gitu ya. Nah nantinya ternyata lebih mudah lah menerangkannya, karena juga lebih fokus gitu ya. Jadi kadang pakai LCD, kadang tidak. Ya kita selang-seling gitulah, biar tidak bosan gitu ya. Mungkin untuk alasan dan mengapa memilih menggunakan media tersebut. Ternyata kalau pembelajaran dengan pakai media itu lebih efektif. Jadi anak lebih fokus gitu ya. Anak lebih fokus, perhatiannya melihat paparan yang ada di, misalkan pakai langsung ke tembok atau mungkin pakai LCD layar yang ada, dan untuk membahas persoalan-persoalan terkait dengan materi pelajaran itu kelihatan lebih fokus dan lebih mendalam, lebih apa ya, mudah diingat bagi siswa ketika mereka itu menggunakan media visual, karena melihat tayangan-tayangan terkait dengan materi ya yang disampaikan oleh guru gitu ya. Untuk terkait mengajar, apakah ada perbedaan ketika menggunakan media dan tidak menggunakan media? Ternyata ada. Jadi makanya tadi saya sampaikan kalau ketika kita ngajar kok pakai media, itu pakai alat misalkan LCD begitu ya, perhatian siswa itu lebih fokus. Jadi guru tinggal jalan-jalan, mungkin pakai pointer ya, kemudian pena dari jauh juga bisa kita mengoperasikannya. Dibanding dengan taruhlah metode ya sama-sama metode ceramah kan, tanpa menggunakan itu, jadi maka daya ingatnya anak itu lebih mudah untuk memahami ya, dengan melihat tayangan-tayangan yang ada melalui LCD, PPT yang ditayangkan melalui LCD. Jadi kelihatannya memang lebih efektif gitu ya. Cara mengatasi siswa yang kurang fokus menggunakan media itu gimana sih? Ya kalau misalkan ada sih, makanya
upaya-upaya itu supaya anak lebih fokus ketika belajar. Sebelum pembelajaran saya mengadakan ada semacam kayak kontrak belajar kepada siswa. Jadi ada aturan-aturan ketika lagi belajar siswa tidak boleh pegang HP gitu, seperti itu. Sehingga otomatis mereka kan fokus. Gitu. Kalau misalkan anak dibebaskan pegang HP ketika guru lagi ngajar, anak nggak fokus, lebih cenderung ya dia mendengarkan tapi tangannya dia main game atau apa gitu. Makanya cara untuk menangani anak-anak biar mereka lebih fokus atau mungkin kadang-kadang kurang fokus ya kita memang caranya seperti itu. Misalkan lagi diajar kok anak itu mungkin cipta sendiri sebagainya ya saya dekati, kita akan mendekatan siswa untuk memperhatikan. Insya Allah selama ini yang saya praktekkan itu ya anak-anak tetap perhatian gitu. Lebih efektif menggunakan media atau tanpa media? Ternyata selama ini yang saya rasakan dan teman-teman guru juga merasakan model pembelajaran sekarang yang pakai alat media itu ternyata lebih efektif. Karena alat media itu kan sebuah alat dimana untuk mempermudah daya serap serap daripada materi pelajaran disampaikan oleh guru. Jadi kalau dulu namanya kan OHP ya, OHP itu yang hanya lampu saja dia, kemudian pakai kertas, plastik transparan, ada tulisannya. Saya ingat betul waktu dulu masih kuliah tahun 97, belum lahir ya. Ya dosen-dosen kalian dulu waktu mahasiswa itu seperti itu. Saya juga merasakan itu. Nah, sekarang kan apalagi dengan animasi atau mungkin dengan Canva yang bagus, yang menarik model itu, ternyata itu menarik sekali, menarik anak untuk perhatian terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Itu seperti itu. Cukup. Perkenalan diri dulu dari nama sama kelasnya. Perkenalkan, nama saya Rafiq Syaiban dari kelas 10 Merdeka 1. Melakukan observasi tentang media yang digunakan dalam pembelajaran. Jadi biasanya tuh guru PAI kalau misal mengajar itu pakai media apa aja? Kalau guru PAI itu biasanya dijelasin secara langsung gitu. Jadi nggak lewat PowerPoint apa-apa, soalnya materinya juga sudah ada di buku. Jadi lebih gampang untuk dijelasin secara langsung. Soalnya juga materinya gampang dipahami. Udah. Terus kalau misal pakai media digital daripada buku itu, kalau di pelajaran PAI lebih mudah dipahami atau sebaliknya? Kalau dari pelajaran PAI itu lebih mudah dipahami kalau yang dijelaskan secara langsung atau dari bukunya. Ya mungkin itu. Terus kalau misal itu kan berarti tadi lebih ke media buku ya. Kalau misal perbedaan dari media yang buku itu sama media digital itu apa ya bedanya? Kayak kekurangan dan kelebihannya gitu. Kalau dari media digital mungkin kalau dari media buku mungkin lebih kayak lebih mudah, soalnya juga udah di buku, terus kayak lebih lengkap juga. Kalau media digital kayak gimana ya, rasanya kurang gitu. Terus kalau misal memakai media digital yang teknologi gitu, yang paling disukai itu pakai teknologi yang seperti apa? Misal ada gitu. Ya mungkin lebih ke kayak menonton video gitu. Terakhir, kalau misal pakai video atau PowerPoint itu pembelajarannya lebih menarik atau enggak? Ya mungkin lebih menarik, lebih pakai video gitu, enggak kayak dijelasin, soalnya kayak apa ya, kalau dijelasin tuh kayak Monoton gitu. iya monoton. Kalau pakai video kan lebih ada apa gambarannya gitu. Ya. Boleh kenalan dulu, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Nalendra Dikari Arkana Sapran. Saya dari siswa kelas 10 Merdeka 1 dari SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto. Iya. Kamu kan di sini belajar PAI ya. Nah, pas kamu belajar
Kamu lebih aktif pembelajaran pakai teknologi atau enggak pakai teknologi? Sebenarnya bagi diri saya pribadi, saya lebih menyukai pembelajaran yang tanpa teknologi, yang secara langsung, karena lebih dapat dipahami dan lebih mudah buat dihafal dan lebih mudeng juga. Kalau pembelajaran pakai teknologi itu kesulitannya apa sih? Kalau bagi saya pribadi, mungkin yang pertama kendala sinyal, yang kedua bisa dari HP-nya yang mungkin agak nge-lag sedikit atau bagaimana, dan kurangnya pengetahuan tentang teknologi. Menurut kamu lebih efektif pakai teknologi digital atau pakai biasa langsung praktek atau gimana? Menurut aku kalau misalkan buat pembelajaran PA ini lebih ini tidak dengan teknologi, soalnya siswa juga bisa praktek langsung dan bisa langsung paham gitu loh. Mungkin hanya itu pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Goodbye. Bye bye. Bye. Bye bye.